Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya, Maria Hippolista Sekunda, akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan akuntansi komitmen dan kontingensi bank, hubungan kantor pusat cabang dan antar cabang, penyusunan laporan keuangan bank di kantor cabang, dan laporan keuangan gabungan. Pada lembaga perbankan, terdapat transaksi yang diistilahkan sebagai transaksi off balance sheet. Transaksi off balance sheet adalah transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam laporan laba rugi maupun neraca. Dengan kata lain, suatu transaksi digolongkan sebagai transaksi off balance sheet bila transaksi itu belum perlu dibukukan secara intrakontabel sehingga belum mempengaruhi posisi aktiva maupun pasiva pada saat itu. Dalam istilah akuntansi, transaksi ini dikatakan sebagai transaksi yang masih bersifat administratif. Pelaporan transaksi yang masih bersifat administratif perlu dilakukan sebab transaksi ini mengandung risiko, terutama bila pihak yang bertransaksi dengan bank melakukan wan prestasi atau cedera janji. Di sisi lain, pelaporan rekening ini akan membantu bank dalam mengelola likuiditas bank. Dengan mengetahui tagihan dan kewajiban potensial di masa datang, maka bank dapat memperkirakan kebutuhan dan sumber likuiditas yang harus dipenuhi. Pada saat meluasnya daerah pemasaran, maka akan menimbulkan masalah bagi pimpinan perusahaan. Akan tetapi, masalah tersebut bisa diatasi dengan berbagai cara yang paling efektif dan ekonomis, antara lain mengangkat pedagang keliling atau petugas bagian penjualan yang langsung mendatangi para langganan, penggunaan katalogus dengan pengiriman pesanan per pos dengan sistem konsinyasi, dan lain-lain. Dengan tema hubungan kantor pusat cabang dan antar cabang akan membahas tentang persoalan-persoalan khusus di dalam akuntansi yang akan timbul pada saat perusahaan menggunakan sistem ini. Dan hubungan tersebut menyangkut dalam hal pengiriman atau transfer uang antar cabang, pengiriman barang-barang antar cabang, barang-barang untuk cabang dinota di atas harga pokok. Baik, yang pertama, akuntansi komitmen dan kontingensi bank. 1. Komitmen. Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan atau irreversible secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Berikut macam-macam komitmen. Di sini komitmen dibagi menjadi dua bagian, yaitu komitmen tagihan dan komitmen kewajiban. Yang pertama, komitmen tagihan, di mana komitmen tagihan adalah komitmen yang menimbulkan hak bagi pihak bank untuk memperoleh seperti yang diperjanjikan dengan pihak lain yang bertransaksi. Komitmen yang tergolong tagihan misalnya, yang pertama, fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan. Yang kedua, pembelian valuta asing berjangka. Dan yang ketiga, pembelian valuta asing tunai. Yang kedua, kewajiban komitmen. Kewajiban komitmen adalah suatu janji yang akan menimbulkan kewajiban bagi pihak bank dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Komitmen ini antara lain yang pertama, fasilitas kredit yang diberikan dan belum ditarik. Yang kedua, kewajiban pembelian kembali aktiva yang dijual dengan syarat repo dalam praktik perbankan. Berikut kontingensi bank. Di sini, kontingensi adalah keadaan yang masih diliputi mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu bank yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa datang. Yang berikut jenis-jenis kontingensi bank. Di sini ada berbagai jenis-jenis kontingensi bank. Yang pertama, kontingensi tagihan, yang mana dalam kontingensi tagihan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain. Di mana di sini, bank garansi dari bank lain adalah semua bentuk bank garansi atau jaminan yang diterima oleh bank yang mengakibatkan tagihan kepada pihak bank penjamin bila pihak yang dijamin melakukan ingkar janji atau wan prestasi di kemudian hari. Penerimaan jaminan ini dalam bentuk bank garansi, bulk risk sharing, standby letter of credit maupun pelaksanaan proyek seperti bid bond, performance bond, and advance payment bond. Yang kedua, pembelian opsi valuta asing.
Di sini, opsi adalah perjanjian yang memberikan hak pilihan kepada pembelopet untuk menggunakan atau tidak menggunakan dalam kontrak jual beli valuta asing. Dan yang ketiga, pendapatan bunga dalam penyelesaian, di mana di sini dalam akuntansi perbankan, khususnya yang menyangkut pendapatan bunga dari aktiva produktif, bank akan menganut prinsip konservatif dalam arti sangat hati-hati. Yang kedua, kontingensi kewajiban. Dalam kontingensi kewajiban dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, garansi yang diberikan, yang mana garansi yang diberikan adalah semua bentuk garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin oleh bank yang bersangkutan wan prestasi atau cedera janji. Yang kedua, surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN yang dapat dibatalkan atau reversible letter of credit dalam rangka perdagangan dalam negeri. SKBDN ini dapat dibatalkan saat berlakunya atau saat masih berjalan sehingga tidak ada kepastian bank untuk melakukan kewajiban. Bank akan melakukan pembayaran atau tidak langsung SKBDN tersebut dibatalkan. Yang ketiga, penjualan opsi valuta asing, di mana di sini opsi jual atau put option adalah opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual valuta asing pada harga tertentu selama atau pada akhir masa opsi. Sebagai opsi, pemegang opsi jual tentu akan melakukan bila underlying aset pada akhir periode memiliki harga di bawah strike price. Yang kedua, hubungan kantor pusat cabang dan antar cabang, di mana dalam topik yang kedua ini ada pembahasan yang akan kita bahas, itu yang pertama, unit banking system dan branch banking system, di mana di sini sistem perbankan yang selama ini dalam praktik adalah unit banking system dan branch banking system. Pada unit banking system, berlakunya pola operasional perbankan pada ruang lingkup unit tersebut saja, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakup kegiatan sebatas di bank yang bersangkutan. Pada sistem ini, bank tidak membuka cabang di luar wilayah kerja atau distrik atau provinsi. Bank yang menganut sistem ini di Indonesia, misalnya Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Yang berikut, karakteristik kantor cabang. Kantor cabang dikelola oleh seorang pimpinan cabang atau direktur cabang yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau top manajemen di kantor pusat. Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan cabang, pimpinan cabang harus melaporkan setiap aktivitas cabang setiap waktu tertentu agar kantor pusat bisa mengambil keputusan tertentu. Yang berikut, penyelenggaraan akuntansi. Dalam penyelenggaraan akuntansi, di tingkat cabang sebenarnya relatif sama dengan akuntansi pada bank sebagai badan usaha. Yang membedakannya adalah kantor cabang bank tidak memiliki rekening modal. Sebagai pengganti rekening modal adalah rekening antar kantor atau RAK kantor pusat. Yang berikut, hubungan antar kantor cabang. Hubungan antar kantor cabang pada bank yang sama akan terjadi sebagai akibat transaksi yang dilakukan antar kantor cabang. Transaksi antar cabang akan mengakibatkan hubungan utang piutang antar cabang. Hubungan utang piutang ini akan menimbulkan biaya bunga bagi kantor cabang yang mempunyai kewajiban terhadap cabang lain dan akan menimbulkan pendapatan bunga RAK bagi kantor cabang yang memiliki piutang terhadap kantor cabang lain. Yang ketiga, penyusunan laporan bank di kantor cabang. Dalam penyusunan laporan bank di kantor cabang, laporan keuangan cabang merupakan laporan keuangan untuk kantor pusat, sehingga kaidah dan treatment harus sejalan dengan kantor pusat. Dengan demikian, format laporan keuangan cabang juga harus sama dengan laporan keuangan gabungan atau konsolidasi atau pusat dengan memodifikasi pos tertentu, misalnya pos modal bank. Pos modal bank di laporan keuangan kantor cabang tidak akan muncul. Yang muncul adalah rekening antar kantor pasifa atau kantor pusat. RAK ini berkedudukan sebagai modal yang berasal dari kantor pusat. Yang keempat adalah laporan keuangan gabungan. Bank komersial di Indonesia umumnya memiliki jaringan cabang yang sangat luas. Oleh karena itu, setiap cabang harus membuat laporan keuangan cabang yang dilaporkan ke kantor pusat setiap akhir bulan. Pada kondisi sekarang,
Laporan keuangan cabang akan dapat dilaporkan secara elektronik dan otomatis ke kantor pusat. Sistem komputerisasi sangat memungkinkan untuk melakukan itu. Laporan-laporan yang disampaikan oleh cabang pada akhir periode tertentu digunakan oleh kantor pusat untuk menyusun laporan keuangan gabungan. Laporan keuangan gabungan adalah laporan keuangan yang menggantungkan antara laporan keuangan cabang sebagai unit bisnis dengan laporan keuangan kantor pusat, sehingga dapat disajikan laporan keuangan bank sebagai unit ekonomi yang beroperasi di seluruh wilayah, misalnya di Indonesia. Laporan keuangan gabungan dapat menggambarkan posisi keuangan bank sebagai satuan ekonomis. Laporan keuangan bank gabungan juga dapat dianggap laporan keuangan konsolidasi bank bila bank itu tidak mempunyai anak perusahaan. Dalam penyusunan laporan keuangan gabungan harus memahami penyelenggaraan akuntansi di tingkat cabang yang sebenarnya relatif sama dengan akuntansi pada bank sebagai badan usaha. Yang membedakannya adalah kantor cabang bank tidak memiliki rekening modal. Sebagai pengganti rekening modal adalah rekening antar kantor atau RAK kantor pusat. Rekening ini untuk menampung selisih antara aktiva dan pasiva pada kantor cabang bank. RAK kantor pusat pada sisi kredit merupakan modal bagi kantor cabang, namun bagi kantor pusat merupakan investasi pada cabang. Hubungan rekening antar kantor ini harus dieliminasi pada saat menyusun laporan keuangan gabungan. Secara umum, penyusunan laporan keuangan gabungan harus memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut, yang mana dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, neraca gabungan hanya menyajikan aktiva yang ada dalam bank dan pasiva atau kewajiban kepada pihak luar. Hubungan utang piutang antar kantor pusat dan cabang harus ditiadakan. Dan yang kedua, dalam laporan laba rugi perlu dihindarkan adanya perhitungan ganda terhadap pendapatan dan biaya yang sama. Pendapatan dan biaya yang timbul antar pusat dengan cabang harus dibatalkan. Setiap penurunan ataupun kenaikan bersih kekayaan yang ditempatkan kantor cabang atau pusat harus disepakati untuk adanya pendapatan yang diperoleh dan biaya yang terjadi. Baik, itu saja hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.